Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga pada pagi hari ini Ananda dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai fluidostatis. Untuk materi pertama yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan konsep fluidostatis. Yang kedua, menentukan konsep tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa itu fluidostatis? Nah, fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir. Sedangkan statis adalah sesuatu dalam keadaan diam. Maka, fluidostatis dapat didefinisikan sebagai zat alir yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam atau dalam keadaan tidak bergerak. Lalu apa contohnya? Contohnya seperti zat cair, gas. Nah, selanjutnya Nanda Ibu, fluidostatis sendiri berhubungan dengan yang pertama itu mengenai tekanan, di mana secara umum tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, sehingga dapat dirumuskan secara matematisnya yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya itu Newton per meter persegi, F adalah gaya, satuannya itu Newton, A adalah luas, satuannya itu meter persegi. Yang kedua, fluidostatis berhubungan dengan massa jenis, di mana massa jenis didefinisikan sebagai ukuran kepadatan suatu benda. Dapat dituliskan yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, satuannya itu kilogram per meter kuadrat, M adalah massa, satuannya itu kilogram, dan V adalah volume, satuannya itu meter kuadrat. Nah, di sini dapat Ananda Ibu semua lihat pada gambar. Untuk gambar yang pertama itu seseorang yang terbaring dengan jarum infus, dan yang kedua, gambar yang kedua yaitu seseorang yang sedang mengecek tekanan darah. Nah, kenapa orang yang mengukur tensi darah itu harus berbaring atau dalam keadaan datar? Dan kenapa pula alat pengukur tekanan darah itu dipasang di lengan sebelah kiri? Nah, jadi badan dibaringkan mendatar pada saat mengukur tensi itu bertujuan supaya tekanan darah di lengan tempat diukur itu sama besar dengan tekanan darah di jantung karena terletak pada posisi yang sama. Nah, jadi lalu kenapa pula alat pengukur tekanan darah itu dipasang di lengan sebelah kiri? Nah, karena di lengan sebelah kiri itu dekat dengan jantung kita, sehingga memudahkan untuk pengecekan tekanan darah seseorang. Jadi itulah alasannya kenapa alat pengukur tekanan darah itu dipasang di lengan sebelah kiri, dan pada saat kita mengecek tekanan darah itu sebaiknya kita dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan datar. Baiklah Nanda Ibu rasa Nanda Ibu telah paham mengenai tekanan dan massa jenis. Selanjutnya itu mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Tekanan hidrostatis ini menekan ke segala arah, termasuk menekan ke atas. Dapat Ananda Ibu lihat pada gambar, terdapat sebuah botol yang telah dilubangi 3 lubang yaitu A, B, dan C. Dapat anak-anak Ibu lihat lagi, pada saat air memancar dari botol tersebut ke segala arah, maka akan semakin tinggi lubangnya, maka akan semakin lemah pancaran airnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan adanya 2 sifat tekanan hidrostatis, di mana yang pertama yaitu tekanan akan menyebar ke segala arah, dan yang kedua, semakin dalam ke bawah fluidanya, maka semakin besar tekanannya.
Nah, di sini dapat Anda Ibu lihat pada gambar, yaitu gambar tekanan hidrostatis pada sembarang titik di dalam fluida. Nah, untuk menentukan tekanan di sembarang titik dalam fluida itu, perhatikan gambarnya, yaitu pada gambar menunjukkan suatu kotak besar yang berisi fluida. Misalnya saja air dengan massa jenis P. Nah, kita akan menentukan besarnya tekanan hidrostatis di titik X yang berada pada kedalaman H di bawah permukaan fluida. Nah, kita bayangkan kita bisa membuat sebuah silinder vertikal yang memiliki luas penampang A dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga titik pusat penampang alas tersebut tepat bersentuhan dengan titik X. Silahkan Anda lihat pada gambar di samping. Nah, jadi tekanan hidrostatis yang bekerja pada alas silinder dihasilkan oleh berat silinder itu sendiri. Nah, berat silinder itu dapat dihitung dengan cara tekanan sama dengan berat silinder per luas alas silinder. Nah, tadi telah dijelaskan untuk rumus massa, untuk rumus tekanan secara umum, yaitu P sama dengan F per A, di mana F itu adalah massa dikali dengan percepatan lalu dibagi dengan A. Dan untuk M dapat kita rumuskan sebagai rho dikali V lalu dikalikan dengan G per A. Selanjutnya yaitu V itu bisa kita rumuskan sebagai luas dikali dengan ketinggian atau kedalaman, sehingga rho H dikali dengan G per A. Jadi, untuk tekanan hidrostatis atau pH sama dengan rho GH. Dapat Anda Ibu lihat penurunan rumusnya di slide yang telah tertera di sini. Nah, jadi pH adalah tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Jadi, hubungan tekanan terhadap massa jenis dan ketinggiannya yaitu semakin besar massa jenisnya dan semakin tinggi kedalamannya, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan di suatu titik di dalam suatu fluida yang sebenarnya. Nah, jadi perlu kita perhatikan bahwa tekanan yang kita tentukan dengan persamaan sebelumnya, yaitu pH sama dengan rho GH, itu merupakan hidrostatis, di mana kita tidak memperhitungkan tekanan atmosfernya. Jadi, pada tekanan mutlak ini, tekanan di suatu titik dalam suatu fluida yang sebenarnya itu disebut dengan tekanan absolut atau tekanan mutlak, di mana dapat dirumuskan yaitu P mutlak sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatis, sehingga P sama dengan P ATM ditambah rho GH, di mana P adalah tekanan mutlak atau tekanan absolut, satuan itu Pascal, dan PATM sama dengan tekanan atmosfer, satuannya itu Pascal. Nah, selanjutnya dapat Ananda Ibu lihat pada gambar di samping, ditunjukkan pada suatu fluida yang berada dalam suatu bejana berhubungan. Nah, kita lihat bahwa tinggi permukaan fluida pada keempat bejana itu adalah sama, yang menunjukkan bahwa tekanan hanya bergantung pada kedalamannya saja, bukan pada bentuk wadahnya. Nah, fenomena ini dinyatakan dalam hukum pokok hidrostatika, di mana bunyinya yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Baiklah Nanda Ibu, berikut contoh soalnya. Tinggi kolam raksa dalam suatu pipa yang luasnya 2 cm persegi sama dengan 700 mm. Yang pertama, tentukan tekanan yang dihasilkan oleh raksa, dan yang B, gaya yang dihasilkan oleh raksa. Di mana diketahui bahwa massa raksanya itu 13.600 kg per meter kuadrat. Untuk penyelesaiannya, diketahui
A atau luasnya itu 2 cm kuadrat diubah menjadi meter, yaitu menjadi 2 kali 10 pangkat -4. H itu kedalamannya itu 700 mm, dijadikan meter menjadi 700 dikali 10 pangkat -3. Dan rho sama dengan 13.600 kg per meter kuadrat. Yang ditanyakan yang pertama itu P atau tekanannya, di mana rumusnya itu P sama dengan rho GH. Di mana sudah diketahui rho-nya, kita memakai percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon persegi, dan H-nya juga sudah diketahui, dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya 93.300 Pascal. Dan untuk pertanyaan yang B yaitu mengenai F atau gayanya, di mana F sama dengan P dikali A, dimasukkan ke dalam rumus, dapatkan hasilnya 18,66 Newton. Nah, baiklah Anda Ibu, untuk melihat sampai mana pemahaman Anda Ibu mengenai materi kita, mengenai tekanan hidrostatis ini, Ibu akan memberikan latihan, yaitu terdiri dari 5 soal. Nanti tolong dikerjakan dan dikirim ke classroom. Dan untuk materi kita selanjutnya itu mengenai hukum Pascal dan hukum Archimedes. Dan diharapkan kepada anak-anak Ibu untuk belajar di rumah dan memahami materi kita pada minggu yang akan datang. Baiklah anak-anak Ibu, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.